unit kerja di SDN 2 Patalan. Lalu sebagai saudara moderator yaitu Ibu Isti Arifah SPD, unit kerja di SDN Sayung 4 Demak. Sedangkan presenter kita pada siang hari ini adalah Bapak Hasan ST, unit kerja SMA Islam Sudirman Ambarawa, di mana beliau akan membawakan materi SAC atau Smart Application Creator dengan tema fungsi manajemen atau POAC. Untuk seterusnya, saya serahkan kepada saudara moderator. Pada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di siang ini pada tanggal 6 Juli 2020 pukul untuk yang di flyer itu kita agendakan jam 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kita akan menyajikan daripada presentasi daripada Bapak Hasan SD dari SMA Islam Sudirman Ambarawa. Terima kasih kepada Ibu host atas waktunya, Ibu Inggit Kasih Pawesi, yang memberi kesempatan kepada kami untuk memoderator daripada acara hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk belajar bersama di kelas daring di Gunung yang diketuai oleh Bapak Sri Wahono. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah yang senantiasa memberi kesempatan untuk terlaksananya dikdar ini. Juga Bapak Ibu instruktur, terutama instruktur kelompok 5 Jenderal Sudirman, WR Sukatan, minta maaf karena teringat selalu sama SMA-nya Bapak Hasan, mohon maaf. Yang instruktur kita yang selalu besar hati dalam membimbing acara ini yaitu Bapak instruktur Bapak Arif Afadri, SPD dari SMA 3 Surabaya. Dalam Vikon ini kami perkenalkan selaku host adalah Ibu Inggit Asih Pawestri, Sarjana Pendidikan. Beliau mengajar di instansi SDN Patalan 2 Blora. Adapun presenter hari ini adalah Bapak Hasan, Sarjana Ekonomi, SMA Islam Sudirman Ambarawa, dan saya pribadi selaku moderator Isti Arifah, Sarjana Pendidikan dari SDN Sayung 4 Demak. Untuk acara berikutnya kami akan perkenalkan di mana Bapak Hasan, Sarjana Ekonomi. Beliau mengajar di SMA Islam Sudirman Ambarawa, mengampu mata pelajaran ekonomi. Beliau mengajar sejak tahun 2006 hingga sekarang. Adapun acara yang akan kita laksanakan
Ada tata tertibnya di mana presenter menyajikan materi pelajaran 15 menit. Absen akan dijelaskan setelah penyampaian materi dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang kemungkinan akan disampaikan oleh para peserta, di mana di sini pesertanya Bapak Nawal Habib, Ibu Hartini Fadil, Bapak Taufik. Kami terima kasih atas dukungannya. Semoga beliau dapat senantiasa berpartisipasi hingga Vikon ini selesai. Untuk yang berikutnya kita berdoa bersama. Semoga Vikon saat ini, di mana materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Presenter Bapak Hasan Sarjana Ekonomi adalah fungsi manajemen. Bapak Ibu Guru hebat Nusantara, kita sangat familiar dengan apa yang dinamakan manajemen. Tentunya ilmu manajemen ini sangat urgen di semua lini aspek kegiatan kita sehari-hari, baik di instansi maupun di kehidupan yang kita laksanakan di setiap saatnya. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita dan juga untuk para siswa kita. Untuk itu, mari kita ikuti bersama. Semoga di dalam majelis Vikon ini kita dapat memperoleh keberkahan ilmu di dalamnya. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, karena semua fase demi fase, langkah demi langkah yang akan kita lalui dan telah kita lalui, untuk selanjutnya kami persilahkan room ini pada Bapak Presenter kita, Bapak Hasan Sarjana Ekonomi, untuk menyampaikan materinya, yaitu fungsi manajemen dan aplikasi SAT. Monggo Bapak, kami persilahkan roomnya. Terima kasih. Di seluruh teman-teman yang ada, dan juga saya banyak terima kasih kepada Ketua Bagian Tengah, pada Pak Duharno selaku Jatuh kepada Instruktur Dargumung 5 WS Patman, yaitu Bapak Aris Pandri, dan juga kepada yang lain, dan tidak lupa kepada teman-teman guru hebat seluruh Nusantara yang menghormati. Pada kesempatan ini kami akan memberi materi atau menyampaikan materi tentang, yaitu kita ambil yang sederhana, yaitu yang POAT saja. Ya, kita ambil dari materi kelas SMA. Materi ini saya ambil karena begitu urgen dikatakan oleh moderator. Salah satu tujuan di pendidikan adalah pengembangan belajar anak, pengembangan aktivitas diri, kreatif. DKI. Salah satu caranya adalah dengan peserta didik itu bisa melakukan sebuah kegiatan dengan artinya peserta didik bisa melaksanakan juga mengevaluasikan. Bagaimana caranya bisa kita lihat di gambar tertera. Ini adalah
yang dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan peringatan beberapa, ya betul, peringatan kegiatan ini sangat penting. Dengan mengadakan kegiatan ini diharapkan didik bisa mendapatkan perkembangan pribadi, aktualisasi dan sebagainya. Bagaimana karena kita sebagai pribadi salah satunya adalah bagaimana mewujudkan mulai dengan yang adalah dengan materi. Nah, salah satunya adalah dengan menjalankan fungsi manajemen yang paling sederhana sekali. Kita ambil yang POAC paling sederhana. Yang pertama adalah dengan perencanaan, planning. Perencanaan sendiri adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah dilakukan agar tercapai. Ini adalah dasar itu dapat ide, konsep, bisnis, ya. Sebenarnya adalah berdasarkan keinginan, konsep, visi apapun yang diinginkan oleh didik dapat dimasukkan dalam planning. Nah, dalam planning ini jelas apa yang akan dikerjakan, sehingga kegiatan atau tujuan yang akan dilakukan nanti bisa tertutup jalan dengan baik. Dalam pembahasan ini siswa atau akan dimulai dengan nama proposal kegiatan. Apa yang harus ada dalam perencanaan atau proposal kegiatan? Yang pertama jelas nama kegiatannya itu apa dulu. Terus yang berikutnya ada tujuannya. Kegiatan pasti ada tujuannya. Terus yang berikutnya pasti ada waktu, tempat, ada kegiatannya atau acaranya. Acaranya rundown acara, non acara, detail. Lalu bisa per jam seperti apa, batas 30 menit seperti apa. Ada ini yang paling penting, anggarannya, rencana anggarannya, mana butuh peralatan, dapat dari mana, butuh apa, mana anggarannya berapa. Yang butuhkan adanya panitia. Ini akan bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait dalam proposal atau ada ini untuk dan perlu diingat bahwa dalam pembuatan rencana harus ada rencana cadangan. Maksudnya ada plan B. Sehingga kalau yang dimasukkan dalam proposal itu adalah plan A, maka sebaiknya harus ada rencana cadangannya per bagiannya. Yang disebut dengan plan B. Nah, untuk planning seperti itu. Untuk yang berikutnya setelah planning adalah pengorganisasi atau organisasi. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tanggung jawab dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini seperti dalam gambar ini ada rombongan semut merah. Kita kasih di sebelahnya. Ada lagunya ini semut. Jadi kita bisa melihat bekerja sama dalam melakukan tujuan mereka. Sebenarnya ini dari organisasi adalah membagi tugas. Dalam kegiatan yang sudah direncanakan, hanya bagian kemampuan. Sehingga di dalam ada kepanitiaan. Ada yang jadi ketua, yang jadi sekretaris, yang jadi bendara, ada yang jadi seksi kegiatan, ada yang jadi
macam-macam lah si logistik dan kegiatannya. Dan untuk pemilihan untuk menempatkan ini harus dengan kemampuan masing-masing. Ada yang pintar membuat flyer dan sebagainya, nanti bisa menjadi humas, backdrop misalkan. Dan juga kita ketahui bahwa dalam casing ini bahwa kewenangan itu bukan melekat dalam tanggung jawab. Masa yang terjadi ketika sudah diberi tugas tapi kewenangannya tidak diberikan. Kita harus bisa memahamkan pada kita bahwa tugas itu akan ada kewenangan. Artinya setiap bagian itu diperbolehkan untuk isolasi untuk melakukan pengembangan pribadinya masing-masing sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga jangan sampai terjadi hanya melakukan tugas yang memberi kewenangan gitu ya. Walaupun tetap ada koordinasi untuk koordinasi seperti itu. Lanjut, next. Yang ketiga adalah penggunaan alat kuating. Pelaksanaan adalah fungsi orang-orang dan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Kita lihat dalam ada seorang yang ini kayak yel-yel. Memang ada yang namanya cutting itu adalah proses agar seluruh kegiatan perencanaan yang sudah dibagi-bagi dalam tugasnya masing-masing itu dilaksanakan. Sehingga di sini koordinasi kepada seluruh komponen yang ada. Diperlukan adanya motivasi. Ya, ketika ada kesulitan, maka dikoordinasikan dengan leadernya, dengan pemimpinnya. Akan dicari jalan keluarnya seperti apa. Yang jelas, setiap rencana teknik itu harus terlaksanakan. Jangan sampai rencana tidak terlaksana. Kalau tadi mentok tidak bisa dilakukan dalam suatu rencana yang A, nanti bisa pindah ke rencana yang B, plan B. Untuk yang khawatir itu kita next. Yang terakhir dalam pengawasan, controlling. Pengawasan adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu yang telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya kita ada melihat yang kayaknya itu apa boleh. Tapi dalam kegiatan tadi benar tidak hanya leadernya atau pemimpinnya atau kepala panitianya yang mengawasi, tapi setiap dari komponen yang terlibat itu adalah saling mengawasi dengan rencana. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya pengawasan itu berdua. Yang pertama adalah pengawasan dan proses. Artinya setiap bagian komponen yang menjalankan kegiatan itu harus selalu melihat rencana. Ketika terjadi kesalahan atau terjadi tidak sesuai dengan rencana, maka langsung dikoordinasikan dengan atasannya atau dengan pimpinannya atau dengan yang bertanggung jawab. Kalau memang tidak sesuai, tidak bisa, maka akan berpindah ke rencana yang berikutnya. Kenapa harus ada pengawasan dalam proses? Kegiatan itu benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai pengawasan itu tidak dilaksanakan dalam proses, ada satu bagian dari sebuah kegiatan atau sebuah panitia tidak menjalankan, dan bagian lain menjalankan, tapi ketika ada satu bagian yang tidak menjalankan, maka seluruh kegiatan ini bisa runtuh nanti. Terus pengawasan yang kedua adalah pengawasan di akhir kegiatan. Ya, tujuannya adalah ini setelah semua kegiatan berlangsung, panitia berkumpul, ini biasanya bersama dengan guru pembinanya, guru pembimbing, melakukan evaluasi kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan di pelaksanaan kegiatan, dan juga yang kalah pentingnya adalah kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuannya apa? Adalah untuk introspeksi
untuk feedback agar visualisasi ketika pada kegiatan bisa menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu materi. Kalau kita bisa melihat dalam latihan, mungkin Bapak Ibu guru pasti bisa ini mudah. Nomor 1, rencana tentang apa yang sampai sebelum pelaksanaan kegiatan program manajemen. Perencanaan itu bentuknya plan, berarti jadinya ada planning. Nah, ini 5. 2, kalau biologi adalah satu yang memiliki fungsi yang sama, ya jawabannya adalah penting. Yang ketiga, kegiatan untuk menggerakkan dengan memotivasi agar juga merupakan fungsi dari manajemen. Menggerakkan, jawabannya tidak adalah penting. Terakhir, nomor 4, masa bukan feedback merupakan fungsi manajemen. Ya, betul. Semua ini hanya Pak. Demikian latihan fungsi manajemen dan organisasi developernya di saya waktu mengajar. Ini banyak efeknya. Kalau sekarang memang banyak yang putar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini kami kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan materi dari Bapak Hasan Sarjana Ekonomi dari SMA Sudirman Ambarawa, di mana materi itu cukup sangat padat berisi dan bisa kita aplikasikan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, baik kita selaku didik maupun aplikasi ilmu tersebut bisa untuk total para peserta didik kita. Terima kasih kepada Bapak Hasan yang telah membagikan ilmunya buat kita semua. Semoga bermanfaat. Adapun resume yang bisa saya himpun dalam materi ini yaitu fungsi manajemen atau disingkat POAC. Ternyata di sini sangat cukup urgen, seperti yang pengantar tadi di depan saya kemukakan, karena di sini ada fungsi planning, organizing, actuating, dan juga controlling, di mana fungsi ini dapat diterapkan dalam kegiatan-kegiatan. Jadi contoh yang Bapak Hasan presentasikan tadi adalah siswanya, membekali siswanya, di mana siswanya apabila ada satu kegiatan diharapkan para siswa dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen hingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Di mana fungsi planning yaitu fungsi perencanaan, Bapak Hasan juga memberi arahan di mana planning ini ada planning cadangan, planning yang pertama planning A, atau kemudian apabila planning tersebut mengalami satu kendala ada planning yang B, kemudian organizing di mana menghimpun daripada semua aspek bagian dari kegiatan tersebut dan memiliki tugas masing-masing dan kewenangan untuk pengembangannya. Adapun fungsi actuating atau pelaksanaan menggerakkan orang-orang tersebut. Jadi di mana di sini selaku seorang manajer bisa menggerakkan orang-orang yang mereka kondisikan hingga kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk kemudian fungsi daripada pengawasan atau kontrol
controlling, di mana di sini merupakan tindakan meneliti. Semua komponen saling mengawasi, dan proses daripada controlling ini dilaksanakan pada saat proses dan pada saat akhir daripada kegiatan. Jadi di dalam proses saling mengawasi agar kegiatan itu sesuai dengan tujuan. Adapun pengawasan di akhir daripada kegiatan bisa diambil satu hikmah pembelajarannya yang bisa diteliti kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana, bisa diterapkan untuk kegiatan yang berikutnya. Cukup urgen banget materi daripada fungsi manajemen ini. Semoga para peserta didik yang dididik oleh Pak Hasan bisa memanfaatkan daripada transfer knowledge ini yang dilaksanakan pada saat KBN. Juga bisa bermanfaat untuk kita selaku pendidik untuk mengambil kebijakan-kebijakan lebih mengoptimalkan daripada proses KBM yang akan kita laksanakan. Untuk kemudian saya ingin menyampaikan di mana materi ini akan kami persilahkan kepada para peserta untuk memberikan masukan atau pertanyaan atau dan sebagainya ya Pak. Jadi kemungkinan ada yang teman-teman peserta yang lainnya inginkan, monggo waktu dan room ini kami persilakan buat peserta apabila ada peserta yang ingin menanyakan hal mengenai materi fungsi manajemen. Alhamdulillahirabbil alamin Bu Indi, Pak Hasan dan teman-teman yang lain, ini bisa kita tutup ya. Untuk acaranya ini, mari teman-teman kita tutup acara Sikon hari ini. Semoga membawa berkahan untuk kita semua. Saya pribadi selaku moderator mohon maaf karena tarafnya masih belajar. Semoga teman-teman bisa memaafkan, dan untuk selanjutnya room ini saya kembalikan kepada rekan kami Ibu Inggit Asrifa Westri, monggo Bu untuk diambil alih roomnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Inggit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Isti selaku moderator dalam acara Vikon pada siang hari ini, siang menjelang sore ya Bu. Karena pada siang hari di Blora juga rintik-rintik hujan mendung Bu. Ini juga kedinginan, jadinya kita agak terkendala ya. Tapi alhamdulillah, tapi tetap semangat. Ya, hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih atas alhamdulillah dan materi oleh Bapak Hasan yang berada di Ambarawa sana. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan tadi bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan bisa kita dan amal bagi Bapak Hasan karena telah amin bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat yang tadi sudah join dalam Vikon kita, tidak lupa saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu guru yang belum absen, silakan absen untuk mengisi daftar hadirnya. Tapi kalau sudah absen, terima kasih setelah berpartisipasi dalam kegiatan Vikon pada sore hari ini. Saya selaku host, Ibu Asrifa Westri juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru Hebat Nusantara, terkhusus kepada Bapak Wahono yang telah memfasilitasi dengan diadakannya guru mengajar untuk Nusantara. Jadi kita bisa berkenalan langsung melalui online dengan sesama pengajar di pelosok negeri Indonesia. Begitu ya Bung ya? Saya akhiri room Vikon pada siang hari ini. Bila topik walidaya, saya selaku host. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila ada kekurangan dalam
Rumikon pada sore hari ini. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.